Dengar baik-baik, bukan Nas'at Latif bilang, Bu. Nabi, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka kalian istri saya wajibkan cium kakinya itu suaminya. Kenapa? Karena ibu harus tahu. Bu, dengar dulu. Kenapa Nabi bilang begini? Andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud depan suaminya. Dengar baik-baik, bukan Nas'at Latif bilang, Bu. Nabi, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, maka kalian istri saya wajibkan cium kakinya itu suaminya. Kenapa? Karena ibu harus tahu, dosa ibu kami para suami yang tanggung. Beda kami laki-laki dengan ibu. Ibu bikin dosa, ibu tidak puasa, ibu tidak sholat, meskipun suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya Senin Kamis puasanya, tahajud tiap malam, suaminya hafal Quran, tapi istrinya tidak baik agamanya. Kata Allah, ku ampusakum wa akhlikum narani. Kau suami, pimpin itu istrimu masuk neraka. Beda ibu-ibu, ditanggung oleh kami laki-laki. Suaminya tukang judi, suaminya pengedar narkoba, suaminya peselingkuh, suaminya pemakan haram, tapi istrinya istrinya baik, rajin sholat, taat sama suaminya, perintah suaminya diikuti. Meskipun suaminya bajingan, tidak ada urusan. Suami masuk neraka. Nabi jelaskan kepada ibu, Bu, lihat ini, kata Nabi kalau bahasa kita, Bu, lihat ini 7 pintu surga, tadkhulul jannati bisalam. Silahkan ibu pilih mana pintu surga yang ibu mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, ditanggung dosanya sama laki-laki. Beda kami laki-laki, ibu tidak tanggung dosa kami. Maka ibu-ibu, yang pertama tujuan suami itu bukan cari nafkah. Ibu yang perlu cari dari suami bukan mendidik yang utama, tapi yang utama adalah cari ridhanya suami. Jangankan ibu keluar rumah, Senin Kamis saja diharamkan oleh Allah apabila tanpa izin suami. Saya ulang, jangankan keluar rumah, Senin Kamis ibu puasa sunnah tanpa izin suami, haram puasa itu, Bu. Contoh, pengantin baru, suaminya cuti 3 hari, istrinya langsung, Bang, saya puasa Senin Kamis ya. Kata suaminya, saya sengaja cuti ini karena saya mau dapat jatah siang-siang. Tidak boleh ibu puasa tanpa izin. Ya? Jelas? Jelas ibu? Jelas? Dengar lagi. Ada orang bertetangga, marah ini tetangga, lapor sama Nabi. Apa pasalnya? Sakit ini bu tetangganya, dia datang panggil anaknya, seorang perempuan. Bu, ibu mamanya lagi sakit, datang ki pergi lihat ki. Apa kata ini ibu anaknya? Mohon maaf, suamiku pergi tugas, saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Sakaratil maut ini ibunya, datanglah ibu, sudah sakaratil maut ibumu, kau datanglah besuk dia. Saya minta maaf, saya mau sekali tapi suami saya belum pulang. Akhirnya meninggal, mau dimakamkan, datang lagi. Bu, sudah meninggal ibumu, kau datang yang terakhir kalinya. Mohon maaf, saya cukup berdoa. Kenapa? Suami saya belum pulang, saya tidak berani tinggalkan rumah. Marah yang manggil-manggil, dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku keterlaluan. Dari sakit, sakaratil maut, sampai meninggal, tidak datang lihat ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya. Kenapa kata Nabi? Dia dipesan sama suaminya, jangan keluar rumah sebelum pulang. Mendengar ini, apa Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menjelaskan, alhamdulillah diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Ada ibu-ibu Bayangkari begitu sih? Ada? Yang banyak saya lihat baru 10 menit pergi suaminya juga keluar juga dia Pak. Dia tawaf satu komplek. Dia kelilingi satu komplek. Masya Allah. Ya. Alangkah bahagianya kita suami pergi menjalankan tugas sebagai aparat negara. Lalu istrinya sholat duha 8 rakaat. Selesai sholat duha dia kirimkan SMS suaminya. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki sudah Allah tentukan. Meskipun bapak kejar kalau bukan rezeki, bapak tidak akan masuk. Tapi meskipun bapak tidak kejar setengah mati, kalau rezeki bapak pasti masuk.
Bapak, jangan menghalalkan segala cara. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bahagianya. Itu suami kalau dapat SMS begini, Bu, dia kasih lihat itu semua di kantor di Polsek. Lihat kau istriku, istri yang soleha. Pernah SMS begitu suaminya, Bu? Pernah? Paling SMS, jangan lupa singgah beli gas. Masih baik kalau gas, kalau pembalut. Saya pernah rasakan ini, Pak. Saya pulang takziah malam-malam, tiba-tiba mamanya cek SMS. Ustaz, habis pembalut. La haula wala quwata illa billah. Saya singgah di warung, saya berdoa, mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar, tiba-tiba ada ibu bilang, Ustaz beli pembalut. Langsung aku bilang, biar mi daripada saya melahirkan. Pak, Bapak juga jangan tipu suami istri. Pak, jangan pernah nipu istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Saya dipanggil komandan, ini namanya istri kasihan kalau sudah lapor, komandan, lah iya Pak, silakan lari. Ternyata pergi merapat. Pak, kadang saya ditanya, Ustadz kenapa pangkat golongan saya tidak bisa sekali baik Ustadz? Rezeki saya bilang Bapak dosa sama istri. Gimana Allah mau bukakan pintu rezeki kalau orang yang setia menunggu Bapak di rumah Bapak khianati? Ya? Masih ingat waktu menikah? Apa kita ucapkan waktu menikah? Bapaknya bilang begini yang perempuan, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku ini dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan mahar? Siapa yang kita jadikan jaminan? Tunai karena Allah. Kita ambil anak gadisnya orang, dihalalkan anak gadisnya orang atas nama Allah. Allah yang kita jadikan jaminan. Kapolres saja Bapak jadi jaminan. Kalau Bapak salah gunakan, dipindah Bapak, Pak, kalau perlu dipecat. Saya atas nama Kapolres ini diminta untuk, padahal itu bohong. Marah Kapolres, Pak. Apalagi Allah. Maka Bapak kalau sengsara hidupnya, susah rezekinya, koreksi. Mungkin Bapak terlalu banyak mengkhianati istri. Gimana Allah mau bukakan pintu rezeki? Kalau istri suka marah-marah, Bapak, kalau istri suka marah-marah, rumusnya diam. Jangan, kalau istri marah, minta penjelasan, lebih diam. Kalau perlu makan obat tidur. Karena itu perempuan kalau dia sudah marah, dijelaskan, tidak jalan otaknya, Pak. Apalagi kalau dia bilang, pokoknya, sudah diam saja, Pak. Dijelaskan tidak masuk akal. Sudah dijelaskan, tidak ungkit lagi yang 10 tahun yang lalu. Kenapa dua? ini semua ini. Sudah lewat 7 tahun, masih tidak ungkit-ungkit lagi. Pada dia bilang, sudah mindak mi berhenti mak. Bertengkar, itu dulu. Maka lebih Bapak minum obat tidur. Kalau dia ngomel, Pak, maklumi saja. Kenapa? Dengar baik-baik. Ada sahabat Nabi, waktu itu Umar bin Khattab presiden. Suka ngomel dan marah istrinya. Maka suaminya mau lapor sama Umar supaya dipanggil, dimarahi sama Umar, presiden. Begitu dia mau lapor sama Umar, dekat dari rumah Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang dia bilang, presiden aja dimarah, pulang dia. Besok ketemu sama Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin marah-marah sama istri, diam-diam saja, senyum. Dengar bapak-bapak, dengar para lelaki. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Jangan lupa subscribe, like, and share.